Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dengan kami. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara bagaimana pentingnya kita mengenalkan aturan-aturan kehidupan pada anak-anak kita sedini mungkin. Bapak Ibu yang kami hormati, siapapun kita pasti menginginkan agar anak-anak kita mempunyai kreativitas yang tinggi, mempunyai budi pekerti yang luhur, sekaligus anak-anak kita adalah orang-orang yang menjadi harapan kita semua. Nah, untuk menuju ke sana Bapak Ibu yang kami hormati, pembelajaran bukan hanya sekedar bagaimana dan apa yang ada di buku, namun termasuk kita sebagai orang tuanya adalah guru yang utama dan pertama. Karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan sharing bahwa mengenalkan aturan kepada anak-anak kita, katakanlah anak-anak kita yang masih usia 1 tahun atau 2 tahun, ini penting kita lakukan agar anak-anak tahu sedikit demi sedikit apa yang harus dilakukan, tentu sesuai dengan perkembangan umurnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menuju ke sana agar anak-anak kita mengerti tentang aturan yang itu nanti menyebabkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang disiplin, mempunyai etos kerja, kemudian semangatnya luar biasa, maka semenjak kecil ini anak kita kenalkan sedini mungkin dengan berbagai aturan-aturan kehidupan yang ada di rumah tangga. Rumah tangga kita, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau umpamanya kita berbicara lebih jauh tentang bagaimana kita memaknai agar rumah tangga kita itu berfungsi sebagai pembelajaran kehidupan bagi anak-anak kita, maka sebenarnya semua fasilitas yang ada di rumah itu adalah laboratorium kehidupan bagi anak-anak. Nah, masalahnya adalah tergantung pada diri kita sebagai orang tuanya. Apakah kita bisa menarasikan semua kehidupan yang ada di rumah tangga itu berfungsi bagi anak-anak supaya mengupgrade kedewasaannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, khusus untuk mengenalkan berbagai aturan yang kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita, khususnya untuk mengangkat anak-anak kita agar kedewasaannya tumbuh, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengenalkan aturan di rumah. Ya, ini tidak harus tertulis sebagaimana yang ada di kantor-kantor kita, tidak. Tapi cukup kita memberitahukan kepada anak-anak kita, tentu sesuai dengan perkembangan umurnya, apa yang dilakukan, kemudian bagaimana melakukannya, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian kita evaluasi. Contoh Bapak Ibu yang kami hormati, ketika anak-anak kita usia 1 tahun, di mana usia 1 tahun ini anak-anak itu sudah mengerti ketika kita ajak bicara, maka anak-anak sudah mulai kita kenalkan dengan aturan. Salah satunya ketika anak kita usia segini ini, kalau habis bermain, maka mainannya silakan diletakkan di tempatnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, step pertama yang kita coba ingin membangun supaya anak-anak kita mengerti tentang aturan itu adalah komunikasi ini. Ada akad, ada pemahaman baru bagi anak-anak kita bahwa setelah bermain maka mainannya itu harus ditata rapi sebelum mainan itu digunakan. Nah, pemahaman ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak tahu bahwa ketika mainan itu selesai digunakan, rumah supaya kelihatan rapi, lantai supaya juga kelihatan bersih dan enak dipandang. Ini kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, ketika pemahaman ini sudah ada pada anak-anak, anak-anak mengerti tentang kerapian mainan, maka tahapan berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai mempraktekkan. Ketika anak-anak selesai bermain, ya, maka
bagaimana kita merapikan mainan itu. Nah, ini kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Kita praktekkan untuk anak-anak kita satu demi satu, tahap demi tahap, sehingga anak-anak kita memahami apa yang harus dilakukan terkait dengan mainan yang sudah digunakan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika pemahaman sudah ada, pelaksanaan sudah ada, maka tahapan berikutnya bagi kita sebagai orang tua adalah memastikan bahwa ketika anak-anak bermain, kemudian mainannya sudah selesai, mainan itu harus tertata rapi. Nah, ini dalam bahasa pemahaman kepada anak-anak bisa kita sebut sebagai kontinuitas, ya, pengokohan pelaksanaan dari aturan rumah yang sudah kita buat. Nah, ketika ini selesai Bapak Ibu yang kami hormati, maka langkah berikutnya kita bisa melaksanakan aturan yang kita lakukan untuk mainan ini ke benda-benda yang lain yang ada di rumah. Bisa jadi bagaimana memperlakukan buku ketika selesai belajar. Bisa jadi memperlakukan sandal ketika kita masuk rumah. Bisa jadi bagaimana memperlakukan piring, sendok, gelas, dan seterusnya ketika selesai makan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, artinya ketika anak-anak mengetahui bahwa semua yang ada di rumah yang setelah digunakan itu harus rapi, ini akan menjadikan anak-anak kita sebagai pribadi yang rapi. Yang penting Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah ketika anak-anak kita ini rapi, artinya saat itu anak-anak belajar disiplin. Nah, ketika anak-anak belajar disiplin, artinya anak-anak berusaha menyelesaikan semua tugasnya dengan tepat waktu. Insya Allah Bapak Ibu yang kami hormati, ketika sedikit demi sedikit tugas anak-anak ini dapat terselesaikan dengan baik, anak-anak kita bukan saja kreatif, bukan saja mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, sekaligus nanti prestasinya akan muncul. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.